pada hari ini, baiknya coba dilihat di sekelilingnya apakah ada sampah. Tidak. Dan dirapikan tempat duduknya, ambil posisi yang paling nyaman untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Baik, apakah ada kawan-kawan kita yang tidak hadir? Tidak. Baik. Dalam kondisi pandemi sekarang ini, kita harus mematuhi 3M. Yang pertama, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran tentang, ada yang tahu pembahasan kita pada hari ini? Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang zat dan karakteristiknya. Ibu akan menanyakan sebelum kita mempelajari zat dan karakteristiknya, ada yang mengetahui kenapa sih kita harus mempelajari zat dan karakteristiknya? Tujuan dari zat dan karakteristiknya ini kita mempelajari, ada yang tahu? Tidak. Baik, tujuan dari pembelajaran zat dan karakteristiknya ini yaitu supaya kita mengetahui bagaimana karakteristik zat tersebut dan kita mampu menggolongkan zat-zat yang memiliki karakteristik yang sama dan mampu membedakan antara senyawa, campuran, dan fisika. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran kita yang lebih lanjut, ada yang mengetahui apa pengertian dari zat tersebut? Ya, apa Aulia? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Bagus. Baik, apa sih pada kawan kita? Ada yang mengetahui lagi? Apa sih sebetulnya zat tersebut? Baik, untuk memperjelas materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan praktek dan membagikan LKPD supaya anak-anak lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan zat dan karakteristiknya gitu. Kita akan membagi kelompok terlebih dahulu, di mana Ibu akan membagi 2 kelompok. Aul dengan Ririn dan Ulan dengan Ria. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Ibu minta tolong Aulia ambilkan air, dan Ria ambilkan batu sebanyak 3. Tolong geserkan meja yang ujung ini ke depan untuk kita lakukan praktek. Baik, coba dilihat di LKPD pada halaman 5. Coba dilihat pada halaman 5. Di situ tertera langkah-langkah kerja dari praktek kita pada hari ini. Yang dimana nanti setiap kelompok akan melakukan prakteknya untuk mengisi tabel yang diminta pada LKPD ini. Baik, Ibu akan mempraktekkan terlebih dahulu dan nanti anak-anak semuanya juga diberi waktu untuk praktek dan menemukan jawaban dari tabel yang diminta. Yang pertama, coba bacakan ulang. Apa langkah kerja yang pertama? Letakkan batu di gelas, kemudian di piring. Bagaimana pada bentuk dan volumenya? Kita letakkan batu pertama di piring, di gelas. Kita ambil gelas yang ukuran paling besar, kita masukkan batunya. Setelah itu kita letakkan lagi di piring. Di sini kita akan mengamati bagaimana bentuk dari batu tersebut, wujud dari batu tersebut, dan volume dari batu tersebut. Tabel ada di belakang.
Yang nomor 2 halaman 5. Tuangkan air ke gelas 1, kemudian ke gelas 2. Kita gelas 1 kita adalah yang kita ambil gelas yang paling ukuran kecil, dan gelas 2 kita ambil ukuran yang besar. Kita tuangkan air ke dalam gelas ukuran kecil. Kita tuangkan ke gelas ukuran besar. Yang kita amati bagaimana volume pada gelas yang kecil dan bagaimana volume pada gelas yang besar. Bentuknya bagaimana dan wujud bendanya bagaimana. Itu yang akan kita laksanakan pada hari ini untuk memperjelas materi kita pada hari ini. Baik, kita persilakan dulu kepada kelompok 1 untuk mempraktekkan yang telah Ibu berikan tadi. Kelompok 1. Nah, Ibu kasih 5 menit waktunya untuk praktek dan mengisi tabel yang ada di LKPD. Silakan. Keduanya maju, ada yang mengisi dan ada yang melakukan praktek. Bawa LKPD-nya. Kan kita akan mengisi LKPD itu. Coba lakukan tadi yang ada di langkah kerja pada LKPD-nya. Lakukan. Bagaimana tadi yang sudah Ibu contohkan? Jangan lupa dicatat hasilnya. Sudah? Nah, bergantian dengan kelompok 2. Kelompok 1 berdiskusi bagaimana karakteristik dari zat tersebut. Ya. Ini kalau Sudah maju kelompok 2 untuk melakukan praktek untuk mengambil hasil dari diskusinya. Sudah dilakukan praktek dan sudah dicatat. Ada waktu kita 3 menit lagi untuk mendiskusikan bagaimana karakteristik dari zat-zat yang telah Ananda semua praktekkan tadi. Diberikan waktu 3 menit lagi untuk berdiskusi. Kalau ada yang tidak jelas, yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Nanti setelah itu kita akan presentasikan hasil dari diskusi Anda semuanya. Kita akan melakukan pembedaan antara zat cair dan zat padat. Baik, sudah selesai? sudah, Bu. Nah, coba diangkat lagi meja praktek kita tadi ke pinggir supaya dalam presentasi kita baik.
hasil dari praktek Ananda semuanya yang dimulai dari kelompok 1 perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari prakteknya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari diskusi kelompok kami. Adapun benda padat yaitu batu, wujudnya tetap, bentuknya keras, volumenya tetap. Adapun benda cair yaitu air, wujudnya mengikuti wadahnya, bentuknya berubah, volumenya tetap. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu hasil diskusi dari kelompok 1 yang dimana tadi disampaikan dari kelompok 1 itu pada praktek yang pertama, benda yang digunakan itu ada batu, dan dimana batu itu diletakkan pada gelas dan piring, dan situ telah diamati oleh kelompok 1 bagaimana bentuknya, wujud dan volumenya. Jadi kita persilakan untuk melanjutkan presentasi kelompok 2. Apakah ada perbedaan antara hasil dari diskusi kelompok 1 dan kelompok 2? Kelompok 2, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pernyataan pada diskusi kami. Benda, batu, wujud tetap, bentuk tetap, volume tetap. Air, benda air, wujud mengikuti wadahnya, bentuk berubah, volume tetap. Itu hasil dari diskusi kelompok 2. Dan setelah kita lakukan diskusi, apakah Ananda mulai memahami apa sih yang disebut dengan zat tersebut? Tadi disampaikan oleh Aulia bahwasanya zat itu adalah yang memiliki massa dan menempati ruang. Betul terbukti zat itu memiliki massa dan menempati ruang? Betul. Nah, di situ tadi ada yang mengetahui ciri-ciri dari zat cair tersebut. Ciri-ciri dari zat cair ada yang tahu karakteristiknya? Ya, siapa yang tahu tunjuk tangan? Ya, Aul. Apa karakteristik dari zat cair setelah kita melakukan praktek tadi? Bentuk berubah sesuai dengan wadahnya. Bentuk berubah sesuai dengan wadahnya. Terus ada Tapi volumenya selalu tetap. volumenya selalu tetap. Bedanya dengan zat padat? Zat padat bentuk dan volumenya selalu tetap. Bentuk dan volumenya selalu tetap. Jadi karakteristik yang ada pada zat cair dan zat padat itu berbeda. Kenapa ibu katakan berbeda? Benda padat itu kita letakkan dimanapun, kita pindahkan ke ruangan manapun, tetap sama volume, bentuk dan wujudnya. Tetapi kalau benda cair kita pindahkan wadah, kita pindahkan tempat, berbedalah wujudnya, berubahlah bentuknya. Tetapi volumenya tidak akan pernah berbeda jikalau dari tempat yang satu ke tempat yang dua, ukuran dari wadahnya itu sama. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, Ibu akan menanyakan, di situ ada tertera tabel perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat di halaman 5 tadi, tabel yang padat gas. Pernahkah Ananda melihat air es dimasukkan ke dalam gelas? Nah, di situ terjadi di mana pada dinding-dinding gelas itu akan mengeluarkan air yang terdapat di dinding gelas. Seperti ini, kita misalkan ini air es. Nah, nanti lama-kelamaan pasti di dinding gelas ini akan terdapat air juga. Ada yang tahu proses apa yang terjadi pada saat air es kita letakkan ke dalam gelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu itu proses
Jadi karena air es kita letakkan ke dalam gelas, terjadi apa di gelas? Mengembung. Nah, 18 sampai 6. baik. Pada kesempatan kali ini kita cukup mempelajari tentang zat dan karakteristiknya terlebih dahulu, dan kita akan lanjut lagi untuk minggu depan pertemuan kita untuk membedakan antara campuran, senyawa, dan fisika. Sebelumnya, untuk hasil diskusi tadi, Ibu minta nanti dikumpulkan kembali kepada Ibu untuk Ibu nilai, dan nanti akan Ibu berikan tugas. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya, apakah Ananda semuanya mengetahui karakteristik dari zat tersebut? Ada yang tahu dari ciri-ciri zat padat itu apa, zat cair itu apa, dan zat gas itu apa? Dari praktek kita tadi dapat kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan zat cair, yang dimaksud dengan zat padat, begitu. Ada yang tahu? Ada yang tahu, tunjuk tangan untuk menyampaikan supaya kita sama-sama tahu. Baik, Ulan, sampaikan apa sih ciri-ciri dari zat padat, zat cair, dan zat gas tersebut? Ciri-ciri dari zat padat yaitu 1. Bentuk dan volumenya selalu tetap. 2. Susunan partikelnya teratur dan sangat berdekatan. 3. Partikel tidak dapat bebas. 4. Gaya tarik menarik habitat partikel yang kuat. Apa contoh dari zat padat itu? Ada yang tahu contoh zat padat? Ada, Bu. Siap apa? Batu. Batu. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini, dan Ibu meminta satu orang untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita tadi. Ada yang bisa menyimpulkannya? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkannya, tunjuk tangan. Ada yang bisa menyimpulkannya, tunjuk tangan. Ria, coba simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari pelajaran kami hari ini yaitu zat padat. Ciri-ciri partikel zat padat yaitu 1. Bentuk dan volumenya selalu tetap. Susunan partikelnya teratur dan sangat berdekatan. 3. Partikel tidak dapat bebas. 4. Gaya tarik menarik antar partikel sangat kuat. Contoh dari zat padat tersebut dalam adalah seperti air dan pasir. Zat cair. Ciri-ciri partikel zat cair yaitu 1. Bentuk berubah sesuai dengan wadahnya, tapi volume selalu tetap. 2. Susunan partikelnya agak teratur dan jarak antar partikel agak renggang. 3. Partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. 4. Gaya tarik menarik antar partikelnya lebih lemah. Contoh dari zat cair tersebut seperti air dan minyak. Zat gas. Ciri-ciri partikel zat gas yaitu 1. Bentuk dan volume selalu berubah mengikuti wadah dan ruangannya. 2. Susunan partikelnya tidak teratur dan jarak antar partikel sangat berjauhan. 3. Gaya tarik menarik antar partikelnya sangat lemah. 4. Pergerakan antar partikel sangat cepat. Contoh zat gas tersebut adalah seperti udara. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ibu pesankan untuk latihan kita nanti coba dilihat lagi pada halaman 6. Itu tugas kita di rumah dan dimana akan kita periksa pada minggu depan. Cukup sekian dari Ibu. Tetap belajar di rumah, tetap diulang pembelajaran kita pada hari ini supaya kita tidak lupa pembelajaran pada hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita minggu depan. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.